Halmahera saja. Kemudian lahirnya dia di Tegal, asli putra daerah ya, usianya 17 tahun. Untuk tinggi badan 165 cm, berat badannya 52 kg. Untuk hobinya bermain bulu tangkis ya, atau lebih suka dengan kegiatan olahraga. Nah ini juga saya temukan waktu saya hendak melakukan siklus itu di kelas itu pada main badminton, main bulu tangkis. Jadi mereka itu bawa raket sama koknya. Kemudian dia anak pertama dari 3 bersaudara, tinggal bersama kedua orang tua dan adik-adiknya. Kemudian pekerjaan orang tua sebagai karyawan swasta, untuk bekerja di mananya saya tidak menggali lebih jauh. Kemudian mata pelajaran yang disukai prakarya, yang tidak disukai matematika. Ini untuk Mas Nabil ini gaya belajarnya kinestetik, lebih suka dengan kegiatan yang praktik gitu, atau kegiatan diskusi yang membantu dia untuk langsung terlibat dalam sebuah kegiatan belajar. Kemudian terbiasa belajar dengan situasi yang ramai, lebih sering melakukan aktivitas belajar di sekolah daripada di rumah. Jadi di rumah itu kalau pulang dari sekolah dia lebih seringnya bermain atau istirahat. Jadi belajarnya cuma di sekolah kalau Mas Nabil ini. Dan motivasi dia untuk sekolah agar menjadi orang sukses. Ini mungkin secara umum ya. Kemudian belum terpikir mau jadi apa, cita-cita atau harapan setelah lulus SMA itu belum ada gambaran. Jadi sempat sebelum masuk siklus, jadi kebetulan kami juga diberikan kesempatan kepada guru pamong kami mengisi kelas, karena waktu itu guru pamong kami sedang mengikuti orientasi P3K ya. Jadi di situ kami sempatkan untuk mengisi profil untuk kelas 11 IPS 1 dan sharing terkait cita-cita atau harapan dari setiap anak setelah selesai SMA atau selesai lulus SMA ini mau kemana. Tapi untuk Mas Nabil ini kebetulan belum ada gambaran, karena waktu saya tanya itu dia itu tidur, tidur dan katanya kepalanya pusing. Nah di angket pun juga sering waktu di angket saya lihat juga sepertinya mungkin ada riwayat penyakit. Jadi pusingnya itu yang tiba-tiba gitu. Jadi kalau pusing langsung tidur. Nah mungkin ini untuk kedepannya bisa ditambahkan di pengisian angket terkait riwayat penyakit ya. Kemudian next, untuk siswa yang kedua ini ada Mbak Doren Elisia Ragu Angan Jawa. Nah ini agak unik juga ya, karena Mbak Doren ini lahirnya dari Denpasar, Bali. Iya, jadi dari Denpasar, Bali. Alamatnya di Tegal, Jalan Barat, Gang 1 nomor 16. Lahirnya di Denpasar, Bali. Usia saat ini 15 tahun. Tinggi badan 158, berat badannya 52 kg. Hobinya main game, membaca novel atau komik online. Sekarang apa ya? Visio ya, yang dapat uang gitu. Nah sekarang siswa banyak yang baca-baca kayak gitu buat nambah uang saku ya. Mungkin mahasiswa juga ada. Kemudian anak kedua dari 2 bersaudara atau bungsu ya, anak terakhir. Tinggal bersama kedua orang tua. Kemudian pekerjaan orang tua sebagai wira swasta. Untuk usahanya apa saya tidak menanyakan lebih lanjut. Mata pelajaran yang disukai bahasa Inggris, yang tidak disukai tadi bahasa Inggris, yang tidak disukai bahasa Indonesia. Di sini bukan karena materinya melainkan karena gurunya ya. Kemudian terbiasa belajar dengan keadaan yang tenang. Ini sering melakukan aktivitas belajar di malam hari sekitar 1-2 jam. Itu menyempatkan untuk belajar mengulas materi yang sudah dipelajari pada hari itu dan mengerjakan tugas-tugas. Itu juga ada tugas. Kemudian untuk cita-cita setelah lulus SMA berencana melanjutkan studi sebagai perawat. Next.
Oke, untuk Mas Nabil ini punya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Ini berdasarkan pengamatan saya waktu mengisi di kelas 11 IPS 1. Kelebihannya itu memiliki rasa patuh terhadap perintah guru dan memiliki kemampuan kognitif yang baik. Mungkin sudah seharusnya sebagai siswa itu patuh ya kepada guru, tapi dari semua peristiwa yang saya amati, jadi ada rasa patuh terhadap guru itu sebuah poin plus buat Mas Nabil ini. Jadi waktu itu saya menerangkan waktu sebelum siklus, jadi kami juga sempat mengisi pelajaran sebelum siklus. Ketika kami menjelaskan, memang dia itu tidak begitu memperhatikan dan lebih fokus dengan menggambar atau ngobrol dengan temannya. Tapi ketika disuruh maju, itu dia berani untuk maju dan juga bisa gitu, walaupun tidak memperhatikan. Mungkin di kasus teman-teman tadi juga ada yang seperti itu ya. Kemudian disuruh menghapus tulisan yang sudah ditulis rekan-rekannya, itu juga mau. Jadi disuruh apa itu mau dia. Jadi patuh lah. Untuk kekurangannya, dia itu temperamen dan mudah tersinggung. Terkadang tidur di kelas waktu KBM berlangsung. Nah ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Memang dia itu sering tertidur kalau sedang kepalanya pusing, karena pusingnya itu biasanya tiba-tiba gitu. Terus dia itu juga mudah tersinggung ya. Kalau misal temannya bercanda sedikit dengan dia, itu kadang dia langsung apa ya istilahnya, senggol bacok gitu ya. Dia itu nggak suka dengan bercandaannya teman-temannya. Tapi padahal dia itu juga kadang anaknya jahil, usil kayak gitu, mudah marah lah. Kemudian untuk Mbak Doren ini kelebihannya percaya diri dan memiliki daya juang yang tinggi. Selain itu, Doren termasuk salah satu siswa berprestasi, yaitu ranking 1 di satu angkatan, khususnya di jurusan IPS. Jadi di jurusan IPS yang kelas 11 itu ranking 1 di Mbak Doren. Dan dia percaya diri, tidak malu untuk bertanya. Setiap apapun yang dia rasa belum paham, di situ pasti dia ditanyakan. Kalau dia belum puas dengan pertanyaannya atau jawaban kita, pasti dia akan bertanya terus. Nah ini salah satunya dari daya juang yang tinggi ini ya. Mungkin motivasinya dia untuk mendapatkan pemahaman itu tinggi. Jadi kemarin itu sempat mengisi LKPD juga waktu siklus. Dia itu belum paham terkait dengan panduan yang ada di LKPD. Nah itu dia selalu tanya sampai benar-benar yang ditanyakan itu terjawab dengan puas. Untuk kekurangannya, ini menurut pengamatan saya, dia itu pilih-pilih dalam bergaul. Kemudian lebih sering mengerjakan tugas secara sendiri atau dengan rekan yang sepemikirannya dia daripada mendiskusikan dengan rekan satu kelompoknya. Jadi ketika sudah dibentuk kelompok dan ternyata kelompoknya itu enggak sefrekuensi dengan dia akan lebih nyaman mengerjakan secara sendiri. Nah, atau dia malah diskusi dengan rekannya yang satu pemikiran, yang satu frekuensi, dia lebih condong seperti itu. Jadi pilih-pilih dalam bergaul, atau itu tadi ya, mungkin hubungan sosial dengan rekannya itu kurang. Insya Allah seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua siswa yang menurut saya unik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan Mas Bungsu. Pertama saya Terki dari SMA Negeri 2 sehingga bertanya. Tadi kan yang Mas Nadif katanya anaknya itu temperamen dan mudah marah gitu ya. Iya. Terus dia juga terkadang tertidur ketika sedang ada KPM. Iya. Nah, kalau itu kira-kira nih kalau misalnya Mas Nadif lagi tidur, Nabil. Oh ya Mas Nabil lagi tidur, perlakuan gurunya itu apakah bangunin atau diemin? Soalnya kan salah-salah nanti malah takutnya Mas dibangunin anaknya itu malah patrum gitu loh, lobang gitu. Oke. Untuk pengamatan yang ini ya, yang sempat saya
ketahui itu tidur waktu kami mengisi profiling. Jadi memang secara real kami belum melihat si Nabil ini tidur gitu ya. Cuma memang dari beberapa rekan itu biasanya menyampaikan, karena kami mengambil data ini itu dari hasil observasi, angket sama sharing dengan teman. Nah, ini kebetulan yang saya sharing ini ketua kelasnya Mas Ilham. Jadi memang pengakuan dari ketua kelas itu yang sering tidur Mas Nabil itu. Cuma kalau lihat secara real gitu ya di KPM di mata pelajaran lain, memang saya belum pernah melihat. Yang realnya ya pas waktu kami mengisi data profiling itu. Jadi memang dia benar-benar tidur gitu. Jadi ya upaya kami pada waktu itu ya kita bangunkan, kemudian ditanya kenapa, apa sakit atau gimana gitu. Kalau memang sakit ya diarahkan ke UKS. Tapi waktu sudah dibangunkan ya bangun, terus mengikuti sebagaimana mestinya. Seperti itu aja sih. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin dari